Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk teman-teman universitas terbuka dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah bertemu kembali di pertemuan ke sesi ke-8 atau bisa disebut dengan pertemuan terakhir kita. Di sesi ke-8 ini kita akan membahas terkait tata cara pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah. Tata cara pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah merupakan aspek fundamental dalam sistem pengawasan norma hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka menjaga kemurnian hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan mekanisme pengujian ini mencerminkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal tertib peraturan di bawah undang-undang, sekaligus sebagai lembaga yang berwenang memastikan bahwa setiap produk regulasi yang dibuat oleh organ eksekutif maupun legislatif daerah benar-benar sejalan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dalam prakteknya, pengujian terhadap kedua jenis peraturan tersebut tidak hanya menyasar aspek material yang berkaitan dengan substansi norma, tetapi juga mencakup aspek formil yang menilai apakah prosedur pembentukan regulasi telah dijalankan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Agung menjalankan peran vital sebagai penjaga konstitusi hukum, yaitu mengoreksi potensi penyimpangan regulatif serta menjamin bahwa peraturan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan perintah perundang-undangan maupun prinsip konstitusional yang secara tidak langsung mengikat seluruh perangkap normatif nasional. Pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah dengan demikian bukan sekedar prosedur teknis, tetapi juga merupakan bagian dari proses lebih luas untuk memperkuat asas legalitas, meningkatkan akuntabilitas pembentukan peraturan, dan memastikan terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dengan memahami tata cara pengujian ini secara tepat, dapat terlihat bagaimana peradilan berperan dalam menata harmonisasi hukum serta mencegah timbulnya ketidakpastian yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Terus, apa saja sih objek pengujian peraturan menteri? Yang pertama yaitu norma yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, ultra vires atau melampaui kewenangan, serta cacat formil ataupun material. Parameter pengujian peraturan menteri yaitu secara formal dan material. Kalau secara formal itu terkait prosedur pembentukan, harmonisasi, dan kewenangan. Kalau secara material yaitu terkait substansi norma, keadilan, dan kepastian hukum. Pemohon pengujian peraturan menteri yaitu perorangan atau warga negara Indonesia, berbadan hukum, dari organisasi masyarakat, dan orang tersebut memiliki kerugian aktual atau potensial. Bagaimana sih posisi pembentukan peraturan menteri? Yang pertama, memberikan keterangan resmi. Yang kedua, menyediakan dokumen pendukung serta menjawab dalil pemohon. Bagaimana sih tata cara pengujian peraturan menteri? Nah, jadi ada beberapa tata cara pengujian ini. Yang pertama, pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung. Yang kedua, registrasi dan penelitian berkas. Jadi berkas tersebut diperiksa. Yang ketiga, permintaan jawaban kepada kementerian. Yang keempat, pemeriksaan secara tertulis. Dan yang keempat, putusan Mahkamah Agung secara final dan mengikat. Selanjutnya, pemberitahuan putusan. Nah, disampaikan ke pemohon dan ke kementerian, kemudian diumumkan melalui situs Mahkamah Agung dan dilanjutkan nanti menteri wajib menindaklanjuti. Apa saja sih yang menjadi objek pengujian peraturan daerah? Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama, peraturan daerah provinsi dan kabupaten ataupun kota. Yang kedua, bersifat umum dan mengatur. Yang ketiga, telah diundangkan dalam lembaran daerah. Apa sih jenis pertentangan peraturan daerah? Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang, peraturan presiden. Yang kedua, melanggar asas pembentukan peraturan, melanggar kepentingan umum, dan diskriminatif. Pemohon pengujian peraturan daerah yaitu perorangan, berbadan hukum, kesatuan hukum adat, dan lembaga negara tertentu. Bagaimana sih pembentuk peraturan daerah sebagai termohon? Nah, jadi orangnya harus DPRD dan kepala daerah. Yang kedua, memberikan jawaban dan dokumen legislasi. Yang ketiga, mempertahankan kewenangan otonomi. Bagaimana sih prosedur uji materi peraturan daerah di Mahkamah Agung? Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama itu dilakukan pengajuan dulu, yaitu melakukan registrasi. Kemudian nanti pemberitahuan ke pemerintah daerah. Langsung setelah itu baru pemeriksaan secara tertulis, berkas-berkasnya segala macam. Yang terakhir adalah putusan. Nah, putusan nanti itu bersifatnya mengikat. Putusan Mahkamah Agung atas peraturan daerah yang pertama bisa membatalkan seluruhnya atau sebagian dari peraturan tersebut. Yang kedua bisa menolak permohonan, dan yang ketiga adalah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Bagaimana sih pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi? Nah, jadi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, diuji secara formil dan material. Yang tiga, sidangnya secara terbuka. Artinya bisa dilihat untuk umum, orang ataupun orang banyak. Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, yaitu Mahkamah Konstitusi membatalkan norma undang-undang yang inkonstitusional, tidak membuat norma baru, serta DPR dan Presiden tetap positif legislator. Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Perpu setara dengan undang-undang, dapat diuji secara formil, yaitu kegentingannya memaksa dan material, serta putusan Mahkamah Konstitusi sangat mengikat. Pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, uji material terhadap peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah putusan erga omnes. Uji formal oleh Mahkamah Agung seperti apa sih? Yaitu Mahkamah Agung akan menilai terkait kewenangan dan prosedur. Yang kedua adalah cacat prosedural dapat membatalkan peraturan yang telah dibuat. Undang-Undang 1945 sebagai landasan. Nah, jadi Undang-Undang 1945 itu sebagai landasan menjadi supremasi konstitusi dan Mahkamah Agung menegakkan hierarki peraturan melalui uji materi.